Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa tahannan wa tarham ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fahuwa awwalu ilmin yunza'u min ummati sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati Ketua Pengurus Mushola Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murjido. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah sehatkan badannya dan juga dilimpahkan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula para orang tua, para bapak, wakil khusus, para jamaah pengajian Mushola Ibtidaiyah yang hadir pada malam hari ini. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Tentunya mudah-mudahan bapak-bapak semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat, baik nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang terutama ialah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, duduk bersama di Mushola Ibtidaiyah untuk menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita semua di sini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam Allah limpah curahkan kepada paduka alam suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam materi bab muamalah kita sudah selesai sampai bab wadi'ah. Pada malam hari ini kita mau memasuki yaitu kitab ahkamil faraidi, kitab yang menjelaskan hukum-hukum faraid. Artinya faraid ialah ilmu yang mengatur tata cara pembagian warisan. Bahkan ayat Qur'annya walirijali nasibun mimma tarakal walidan. Laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sama walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Perempuan pun punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Baik laki-laki ataupun perempuan semua ada bagiannya. Untungnya kita jadi umat Kanjeng Nabi, karena zaman jahiliyah dulu perempuan mutlak kagak dikasih.
mutlak agak dikasih. Jadi yang mendapat warisan cuma laki-laki zaman jahiliyah dulu. Meskipun memang di zaman sekarang, di dalam zaman Kanjeng Nabi, perempuan itu bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Laki-laki mah satu, perempuan mah setengah, atau laki-laki dua, perempuan mah satu. Tapi itu juga udah untung. Kenapa? Karena zaman dulu mah sama sekali kagak dibagi, kagak dikasih. Bahkan diklasifikasi lagi perempuan. Kalau yang umpamanya anaknya kan nggak ada laki, adanya perempuan semua anaknya, maka dipilih yang yang masih kecil nggak dapat warisan. Yang dapat cuma perempuan yang sudah besar atau dewasa. Dan beda lagi warisan yang sudah perawan dengan yang masih kecil atau yang sudah menikah. Kan itu zaman jahiliyah. Tapi di zaman Kanjeng Nabi, bahkan Allah sendiri yang sudah mengatur bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Berapa bagian seorang anak, berapa bagian seorang ibu, langsung Allah yang menentukan bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Tapi sayangnya sesuai dengan hadis kata Nabi, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilm. Belajarlah ilmu faraid atau ilmu tata cara pembagian ahli waris. Dan ajarkanlah, karena ilmu faraid itu adalah separohnya ilmu. Separohnya ilmu. Kenapa disebut separohnya ilmu? Karena memang mengamalkannya sulit. Mengamalkannya sulit. Sulitnya kenapa? Ya karena membagi harta itu tidak gampang. Dan kata Nabi, wa huwa awwalu ilmin yunzamu min ummati. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama kali nanti dicabut oleh Allah di alam dunia. Jadi yang pertama kali dicabut ilmu di alam dunia adalah ilmu faraid. Buktinya sekarang banyak orang udah nggak ngamalin lagi ilmu faraid. Dalam bagi waris kadang bagi rata, kadang nggak bagi rata lagi, dia semua yang dapat. dia bukan bagi rata lagi, ini dia semua yang dapat gitu ya. Semuanya saudaranya digelapin, akhirnya pengen warisannya dia semua, dibalik-balikin tuh nama-nama saudaranya buat dia semua. Sekarang malah begitu, gelap mata. Apa sih ilmu faraid? Jadi kata wal faraidu jamu faridoh, secara bahasa kata faraid itu jamak, bentuk jamak dari kata faridoh. Di mana arti faridoh itu, di mana takdir, artinya takdir, penentuan atau pembagian. Jadi faraid itu artinya pembagian. Secara syara atau secara ilmu fikih, yang dimaksud dengan faraid wal faridatu syar'an ismu nasibin muqaddarin li mustahiqihi. Yang disebut ilmu faraid ialah nama bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, li mustahiqiha, ditentukan bagi orang yang mendapatkan warisan. Karena udah ditentuin. Contoh ayat Qurannya seperti gimana? Fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu faliummihi sudus. Contoh umpamanya kalau ada orang tua, dia nggak punya, atau ada seorang yang meninggal nggak punya anak, nggak punya anak sama sekali, tapi ibu bapaknya masih ada. Fali ummihi sulus, maka si ibunya bisa dapat 1/3. Terus bapaknya semuanya sisanya. Kalau nggak ada anak tapi ada ibu bapak. Karena memang dalam bab faraid ada 5 orang ya yang nggak bisa terhalang. Satu ya jelas pasangan. Kalau dia masih statusnya masih suami istri. Kalau yang meninggal suami berarti istri. Kalau yang meninggal istrinya berarti suami. Nah itu nggak bakal terhalang. Pasti dapat warisan istri. Yang kedua anak. Nggak bakal terhalang. Baik anak perempuan mana laki-laki maksudnya. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan diklasifikasi. Kemudian ibu dan juga ibu bapak itu nggak bakal terhalang. Kalau paman atau saudara, kalau ada anak dia nggak dapat. Pamannya si Jahid ini dia punya si Jahid ini meninggal, dia punya saudara dulu ya, dia punya saudara laki-laki. Tapi kalau dia punya anaknya laki-laki, ya ini nggak bakal dapat saudara, abang adiknya nggak bakal, karena jatuh semuanya ke anak.
Makanya kalau ada anak udah rengse, jangan ngarepin kecuali anaknya perempuan. Kalau anaknya perempuan masih ada pasti sisanya. Karena anak perempuan dia hanya dapat setengah kalau dianya sendiri. Tapi kalau anak perempuannya dua, dia 2/3. 2/3. Karena setengah dengan 2/3 besar mana Pak? 2/3. Iya, setengah sama 2/3 yaitu besar 2/3. Jadi kalau anaknya lebih dari satu perempuan 2/3. Kalau anak perempuannya satu, berarti dia setengah. Ini setengahnya lagi kemana? Kalau dia ada bapak, ini tetap saudara dapat. Tapi kalau ada anak dia nggak dapat saudara. Yang dapat cuma apa setengahnya bisa punya bapak. Cuman kalau bapak nggak ada, ini saudara bisa dapat, bahkan dapat setengahnya. Kalau anaknya perang, tapi kalau zaman sekarang nggak bisa begitu. Nggak bisa nggak begitu? Enggak. Pasti diakuin oleh anak. Oleh secara warisan anak perempuan hanya setengah. Dia nggak dapat asorba, nggak dapat sisa dia. Yang dapat sisa itu anak laki-laki. Makanya kalau udah ada anak laki-laki, udah tuntak ke situ. Kalau anak laki-laki. Nah, jadi secara bahasa, secara istilah namanya farad itu ismu nasibin muqaddari li mustahqiyah, nama bagian yang ditentukan bagi ahli waris atau bagi orang yang menerima warisan. Ada lagi di sini karena ini babnya bergabung dengan bab wasiat. Wal wasoya, ada lagi wasiat. Wasiat itu apa? Jamu wasiat min wasriku sayyi bisyai. Wasiat itu secara bahasa menyambungkan. Atau di sini ida wasatu bisyai, menyambungkan sesuatu dengan sesuatu. Kenapa disebut menyambungkan wasiat maknanya? Karena disebut menyambungkan ketika ada orang yang mau meninggal dia berwasiat, seakan-akan orang yang berwasiat menyambungkan urusan dunianya kepada urusan anak. Menyambungkan kebaikan dunia dengan kebaikan akhir. Bulan mau meninggal, wasiat ke anaknya, nanti kalau sudah dibagi waris ada sisa, atau umpamanya begini, ini sebelum dibagi waris tolong nih harta 1/10-nya atau 1/8-nya bikin majelis atau bikin apa, akhirnya dibuat kan umpamanya. Nanti kalau dia meninggal, pas meninggal wasiatnya dijalankan. Nah dianya sudah meninggal tapi kebaikan di dunianya sampai ke dengan wasiat, bukan wasiat yang aneh-aneh. Kalau saya meninggal juga pengen dikuburnya di gunung Parang di atas itu wasiat yang remotin itu terus dijalani remotin kalau begitu. Artinya wasiat di sini wasiat yang baik, maksudnya kayak bersedekah, ingin mewakafkan sesuatu, ingin istilahnya dibacakan dia ketika meninggal, itu kan baik. Yang pokoknya yang baik. Nah, wal wasiyatu syar'an tabarrun bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Jadi yang dimaksud wasiat secara bahasa, secara ilmu fikih ialah perbuatan ibadah dengan menyandarkan kepada perkara satu kepada sesuatu ba'dal maut, setelah meninggal dunia. Jadi wasiat mah menyandarkan ibadah tapi disandarkannya setelah meninggal dunia. Ya kalau masih hidup mah namanya bukan wasiat. Ya, artinya ketika saya sudah wafat nanti tolong begini. Nah, jadi disandarkannya ketika sudah wafat baru dikerjain. Masih hidup juga jangan dikerjain. Mana wasiat banyak. Wasiat. Nah, jadi kenapa di sini Bapak Rawid ngegabung dengan wasiat? Karena memang ada apa namanya kaitan. Karena ada kaitan dengan apa? Karena faraid itu yaitu apa namanya, faraid itu adalah kaitannya dengan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat. Itu namanya faraid. Tapi kalau masih hidup orang tua membagi-bagi hartanya kepada anaknya, bukan faraid, namanya hibah. Orang tuanya masih hidup,
anaknya dipanggil, nah yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, dibagi rata ya nggak apa-apa itu, karena bukan warisan itu mah hibah, karena orang tuanya masih hidup. Jadi yang namanya parodisin, makanya di sini fibayanil masalah-masalah yang buahnya tujuannya itu mengetahui pembagian tirkah, pembagian harta peninggalan orang yang sudah wafat. Gitu. Jadi ilmu parod itu ilmu untuk mengetahui pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat, meninggal. Itu namanya parodi. Jadi kalau masih hidup dibagi-bagi oleh ayah dan orang tuanya, itu bukan warisan, namanya hibah. Gitu. Jadi jangan enak dia mau bagiannya lagi itu makan hibah, Pak. Beda kalau warisan itu kudu benar-benar. Makanya jangan sampai orang tua masih ada, ya kecuali gini lah, si orang tua laki-laki udah nggak ada, ya nggak apa-apa, karena kalau hartanya semua punya orang tua laki-laki. Umpamanya ibunya orang mana, dia juga punya tanah di sono, ya, ayahnya laki-laki di sini juga punya tanah, ya ayahnya meninggal, boleh nggak minta warisan? Boleh, karena ntar si ibu juga dapat. Ibu pasti dapat, anaknya dapat, si ibu dapat. Karena itu mah apa warisan dari ayahnya. Dari ibunya jangan lo ngomong warisan, orang masih hidup ibunya bingung lah itu. Makanya kalau orang tua masih hidup jangan kita sindir warisan, karena itu warisan mah pembagian atas setelah wafat gitu. Sekarang wal warisuna minar rijali al mujma'i ala irsihim asyaratuna. Baru sekarang golongan laki-laki yang berhak mendapatkan warisan itu jumlahnya ada 10 secara ijazah atau secara ringkas. Tapi kalau dibabarkan lagi atau kalau diluaskan lagi jumlahnya ada 15. Ada 15. Ini secara singkat, tapi di setengahnya juga ada kalau 15. Mana yang pertama, orang yang berhak mendapatkan warisan dari golongan laki-laki. Yang pertama al-ibnu, yaitu anak laki-laki. Dia dapat pasti. Yang kedua wabnul ibni, artinya anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu lah, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Awas, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Entar bagian perempuan entar belum. Ini cucu laki-laki dari anak. Tapi kalau kagak ada anak, paham kalau ada anak? Ya kalau ada anak ada bapak-bapaknya nggak dapat anaknya. Ya seperti Jaid punya anak, Bakar punya anak umpamanya Amr, ya kan? Ya Amr nggak akan dapat lah warisan dari ngkongnya kalau masih ada anak, bapaknya terhalang gitu. Kecuali ini meninggal, nah dia pasti dapat sebagai cucu. Gitu. Paham, Pak? Ya, kamu yang saya kan cucu juga tidak tahu dari mana. Bapaknya masih ada nggak? Gitu. Iya gitu. Jangan ya. Jadi pertama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insapula, artinya wa insapula meskipun ke bawah. Artinya ke bawah begini, ini dia punya anak laki-laki, kemudian punya cucu laki-laki. Dia juga punya anak lagi, terus sampai ke bawah itu enggak ya. Cuma terhalangnya gimana? Ya, terhalang selama masih ada bapak-bapaknya dia nggak akan dapat. Si cicit nggak ada dapat kalau masih ada cucu nggak akan dapat kalau masih ada anak. Gitu. Ini nggak ada, berarti yang dapat ini nggak ada, nah cicit yang dapat gitu. Jadi, selama masih ada yang di bawah, yang di atasnya, yang bawah nggak akan dapat. Kemudian bapak dapat. Ya anaknya kaya, kemudian meninggal, bapaknya dapat warisan dari anaknya. Bahkan nggak ada penghalang, udah pasti dapat. Apalagi anaknya anak umpamanya kita punya anak laki-laki, anaknya dia satu-satunya, setengah juga kita. Buat bapak, itu buat bapaknya ini. Contohnya masih yang ini tadi. Kayak gini nih contoh di sini. Ini umpama si Jaid, ya kan? Ini ayahnya ini mah. Dia punya anak
perempuan. Nah, dalam bab waris anak perempuan itu hanya setengah, paling gede. Kalau ada anak laki-laki, dia berarti asobah bil goer, artinya nanti berbarengan. Sisanya tapi bagi dua, hanya bagi dua tetap. Hukumnya laki-laki harus 2 kali dapat bagian perempuan. Contoh ini si Jahit meninggal, dia punya anak perempuan. Saya bedain perempuan yang ini perempuan. Terus dia punya bapak, meninggal si Jahit. Nah, ini dapat setengah. Bapaknya asobah. Asobah itu apa sih? Sisa. Ya udah pasti sisanya berapa, Pak? Nah, berarti setengah dari harta. Setengah dari harta. Uangnya 100 meter berarti Dapat 50. 50. Enak itu 50. Enaknya itu aja. Cuman kalau ada istri gimana kalau ada ibunya? Ya. Nah, ibunya 1/6. 1/6 Setengah setengah. dari 100 meter tadi. Iya. Cuman nggak bisa langsung gitu, harus cari APK-nya dulu lah. Ya. Dalam hitungan pecahan nggak bisa langsung mati. Iyalah. Yang 6 bagi 2. Iya. Lebih gampangnya udah duitnya lempengin 600 juta kan gampang tuh ya. Ya kan 600 juta. Kan setengahnya 300 juta. Ya. Berarti 1/6-nya 100 juta kan? Ya. Ya berarti kan udah dikurangi tuh, dikurangi 400, yang 200 juta itu punya si bapak. Karena sisa bapak. Iya. Gitu. Tapi kalau ada anak laki-laki nggak dapat sisa, tapi bapak 1/6 karena ada anak laki-laki. Makanya anak laki-laki nggak ada bagiannya Pak, nggak setengah, nggak sepertiga, nggak, dia masih sisa. Kok sisa ntar dia gitu, sisanya juga pasti gede. Kalau udah ngatur dalam Al-Quran. Makanya bingung kalau ini sisa laki mah ya, karena sisanya gede. Gede sisanya kan dalam manusia. Karena dalam bab faraid laki-laki anak laki-laki nggak ada. Kalau anak perempuan setengah, istri kalau nggak ada anak 1/4. Tapi kalau ada anak 1/8. Meskipun istrinya 2, 3, 4. Istrinya 4, berarti yang 1/8 bagi 4. Makanya nggak kenapa istri nggak mau dibagi, warisannya berkurang. Iya. Itu Warisannya berkurang. Lu jangan suka pengen tahu tuh. besar yang mau. Enggak ada warisan gitu. Tuh. Ada warisan. Jadi bapak, kemudian wal jaddu. Jadi yang pertama anak, cucu, kemudian bapak, yang keempat itu adalah kakek. Kakek bisa dapat kalau nggak ada bapak. Kalau nggak ada apa ya, ada bapak mah dia terhalang kan. Paham nggak Pak? Jadi si kakek masih ada nih. Yang meninggal cucunya kan. Dia kan cucu meninggal. Ya kan meninggal. Dia meninggal nih si cucu. Dia punya bapak sama punya kakek. Dia nggak akan dapat selama masih ada bapaknya. Jadi bapaknya udah nggak ada, si kakeknya pasti dapat. Udah pasti dapat. Itu bapak. Makanya yang langsung berhubungan dengan si mayit itu nggak akan terhalang. Langsung kayak istri, suami, anak, bapak itu udah nggak akan terhalang, udah pasti dapat. Nah, kalau gede kecilnya tergantung hartanya itu. Kemudian wal akhu, artinya wal akhu saudara. Sebenarnya saudara di sini saudara laki-laki. Saudari laki-laki yang dapat itu yang mana aja? Yang sekandung, yang sebapak, yang seibu kalau dirinci betul. Kalau di sini cuma saudara laki-laki doang. Tapi yang dapat yang sekandung, yang sebapak, yang seibu. Seibu dapat. Saudara laki-laki, kita punya saudara yang seibu laki-laki. Tapi kalau saudaranya perempuan enggak, artinya saudara perempuan dari yang seibu itu nggak dapat. Itu nggak dapat. Jadi saudara laki-laki yang dapat yang sekandung, yang sebapak, yang seibu. Cuman yang seibu nggak akan dapat kalau masih ada yang sebapak. Yang sebapak jauh nggak akan dapat kalau masih ada yang sekandung. Jadi saudara yang sebapak nih jangan harapin dulu kalau masih ada yang sekandung. Tapi saudara juga nggak akan dapat kalau masih ada anak. Kalau begitu harapannya jauh punya encang mau kayak itu saja punya anak Udah habis. hanya ketika tidak punya anak, makanya suami kaya raya punya istri nggak punya anak lagi umpama
pasti saudaranya dapat. Saudaranya pasti dapat. Kemudian wabnul akhi artinya anak laki-laki dari saudara laki-laki, maksudnya keponakan, ya, anaknya adik kita atau anaknya abang kita, itu dia bakal dapat warisan. Cuman yang laki-laki dulu jihadnya. Syaratnya apa ya? Syaratnya kalau nggak ada saudara kita, kalau nggak ada abang kita, gitu. Dan dia juga kalau ada anaknya semuanya nggak bakal dapat. Kalau permasalahannya mantap pun sebenarnya perlu ngitung ya Pak, kalau pengen paham, kalau pengen bawa warisan. Karena kita kalau langsung, karena nanti ada masalah juga, masalah awal kayak gimana awal ternyata pasti itu asal masalah atau kata pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, itu namanya awal. Kalau ada yang kurang, kok ternyata pemilik lebih kurang, itu namanya kuat nanti di depan masalah. Kemudian wabnul akhi wa in taroho. Nah, artinya wa in taroho meskipun jauh, kayak gimana? Seperti, jadi maksudnya begini, keponakan di sini berlaku bagi anak keponakan juga. Kita panggil anak keponakan namanya apa? Cucu namanya. Itu dia dapat. Kita punya keponakan laki-laki, keponakan kita punya anak. Nah, kita nyebut cucu, tapi dia dapat kalau nggak ada ahli waris. Ini ahli warisnya nggak ada nih, si bapaknya ini nggak ada nih, dia nggak punya ahli waris, cuma saudara doang. Saudaranya juga udah meninggal, tapi dia punya anak saudara udah meninggal, yang ada adalah cucunya. Nah, dia cucunya dapat. Jauh gitu ya. Sebab kalau apalagi ada bapaknya makan gitu ya, cuman jauh kali. Terus yang dari laki-laki wal amru paman, cuman paman dari bapak, bukan paman dari ibu. Paman dari bapak, artinya adiknya bapak atau abangnya bapak. Cuman paman di sini baik yang sekandung dengan bapak, yang sebapak dengan bapak. Kalau yang seibu enggak, hanya yang sekandung dengan yang sebapak. Paham ya? Si bapak kita itu punya ya saudara, cuman saudaranya ini ada yang sekandung, karena dulu neneknya itu engkongnya gitu ya, tahun lagi dari yang lain punya anak, itu sebapak doang, cuma nggak sekandung. Kemudian yang ke-8, sebenarnya yang tadi udah lewat, kalau kita bahas lagi udah berapa? Masih 10 ya. Anak paman. Kalau anak paman kita nyebutnya sepupu kan. Ya anak kencang. Karena kita namanya sepupu. Sepupu itu dapat Pak. Cuma jauh. Kalau masih ada saudara ya jauh. Sepupu itu dapat. Bahkan di sini meskipun jauh, kayak gimana jauh nih Pak? Sepupu itu ayat amwab nih. Jadi yang dimaksud paman sini paman dan anaknya. Jadi pala parko banyak kali buat baik, nggak ada masalah atau nggak ada pembeda baik yang jauh maupun yang dekat. Contoh yang dekat seperti paman langsung atau anak paman langsung. Kayak yang jauh gimana? Ammi abihi, artinya paman bapak. Engkong boleh bilang Pak. Bapak kita punya paman, bukan pamannya itu kita mengira engkong, dia punya anak. Dengan bapak mah bukan seperti dengan bapak sepupuan gitu kan. Jadi maksudnya gitu. Jadi ka'amni abihi paman bapak si mayit. Si mayit ini punya bapak. Bapaknya punya bapak. Ribet amat ya. Si mayit kan, kakeknya si mayit. Si engkongnya ini punya adik laki-laki. Berarti kan kalau dari bapak namanya paman, ini namanya pamannya bapak. Dia punya anak laki-laki. Kalau dengan bapak mah sepupu. Tapi kita nyebutnya apa ke sini? Paman. Tetap paman. Ini dia bisa dapat. Jauh yang keliling gitu ya. Jual di turun lantai berapa orang dapat pesan gitu ya. Bunuh ini tuh mau berapa? Dia takutnya begini Pak, takutnya sebab
saya tuh punya istri saya ya, tapi keluarga istri bukan keluarga istri yang sini. Saya punya mertua perempuan. Mertua perempuan saya ini punya kakek, punya orang tua, ini punya kakek. Kakeknya ini pernah tinggal di Mekah. Terus pernah ngajarin anak orang kaya. Selama di Mekah ngajarin ngaji anak orang, akhirnya dikasih tanah. Tanahnya nggak gede, cuma berapa hektar apa berapa, sehektar apa 1000 meter. Nah sekarang lagi dicari ahli warisnya semuanya, karena di sono 1 meternya itu kurang lebih 1 M. Lumayan ya. Terus bisa yang gua akhirnya. Makanya lagi di luar loh kalau kata saya kecipratan dikit. Cuman kan dicari ahli warisnya sampai ke seluk beluknya itu Pak. Pokoknya jangan sampai ada sengketa. Gitu. Makanya kalau daerah ya Singa kan udah rame itu. Menjauh kalau saya mau jauh gitu kan. Cuman maksudnya kayak begitu tuh jauh. Artinya selama masih ada yang dekat pasti yang dapat yang dekat. Kemudian wazau yang selanjutnya yang ke-9 adalah suami. Kalau istrinya meninggal kebetulan istrinya orang kaya, berarti suaminya dapat warisan. Meskipun dalam keadaan tidak rujuk. Artinya begini, si suaminya ini karena sakit-sakitan, si istrinya orang kaya, talak atau digugat supaya ngeluarin talak. Akhirnya dipaksa nih, bukan dipaksa. Akhirnya dia juga karena nggak enak terus ini dicerai sama suaminya. Terus kamu sih talak. Talak 1 dapat sebulan istrinya meninggal, ini masih idah. Apakah dia, karena kan seharusnya udah ditalak, dapat nggak? Dapat, karena masih idah. Tapi kalau udah lewat idah bukan suaminya lagi gitu. Jadi selama masih idah dia dapat. Yang terakhir bagi ahli waris laki-laki ialah mulil mutik. Artinya mulil mutik orang yang memperdekakan hamba sahaya. Contoh, ini dulu ada seorang budak. Budak ini majikannya, dia majikan punya budak. Kemudian ada orang kaya, kata si orang kaya ini, saya bebasin dia. Berapa saya tembus? Maunya 100 real, 1000 real, 1000 real. Dia bebas nih, bebas. Dia orang pas bebas, ternyata dia ini punya hartanya banyak, ditelusuri banyak harta. Dia meninggal. Nah orang yang memperdekakannya dapat warisan. Gitu. Orang yang memperdekakannya dapat. Kalau kagak punya, kalau ditelusuri kagak ada ahli warisnya. Tapi kalau ada mah, ya kalau umpamanya nggak ada baru dapat. Tapi kalau ada ya mohon maaf, itu jauh itu mah. Cuman jauh. Itu ahli waris dari laki. Perempuan, kalau perempuan sedikit cuma 7. Kalau dirinci ada 8, ada 10. Kalau laki-laki ada 10, dirinci ada 15. Kalau perempuan hanya 7. Mana yang pihak perempuan yang dapat warisan? Yang pertama al-bintu, anak barang buah. Berapa warisannya nanti sebenarnya di depannya? Perempuan itu dapat setengah kalau tidak ada anak laki-laki. Dan kalau dia sendiri, pokoknya ada orang tua punya anak hanya perempuan satu, nah dia dapat setengah. Tapi kalau ada laki-laki, kita dia sisanya karena dia berbarengan dengan laki. Umpamanya sisanya ini umpamanya 600 juta, sisa udah dibagi nih yang bapaknya nih. Berarti yang 600 juta ngebaginya bagaimana? Pokoknya si laki-laki kudu 2 kali lipat bagian perempuan. Laki-laki 400, si perempuan 200 gitu. Secara waris tuh ternyata nggak tega yang abangnya udah dibagi nggak tega gua. Terus waktu itu utang si adanya ini udahlah gua kasih lagi yang 100, tapi udah dibagi waris boleh yang syaratnya bagi waris dulu gitu. Itu kalau kakak yang bijak Pak, yang tetap yang nggak bijak malah Jawa ya kayaknya. Jauh, Pakai wahid lagi lu. Iya. Ya artinya kita menjalankan agama dulu. Baru Lalu maju. kita kebijakan kita.
Orang sininya Jawa ya, di Klaten. Tapi tetap Jauh. 1.100 ya. Ya, kata kasihan kalau duit mah. itu mah istilahnya Nggak ada Pak. saudara. Nah, itu. Karena jatah dia mah hanya 200 pas secara waris, cuma karena kakaknya ini orang kaya baik, berarti yang seharusnya dikasih. Itu anak perempuan. Kemudian cucu perempuan cuma dari anak laki-laki. Jadi kalau cucu perempuan dari anak perempuan dia tidak. Cucu perempuannya dari anak laki-laki. Walaupun kalau dari anak perempuan nggak dapat, logikanya beginilah biar paham Pak. Di suami istri punya anak perempuan yang meninggal sini jahit nih, yang nih meninggal kan. Kalau umpamanya si orang tua ini ayahnya ini perempuan, ini kan laki-laki, ini perempuan, ayahnya ini meninggal umpamanya. Kalau ini anak kan dapat, tapi kalau anaknya nggak dapat, karena ini warisan dari arah perempuan. Tapi kalau dari laki dapat ya, dapat. Makanya adil sebenarnya. Ya, dia dapatnya nggak dari ibunya, tapi dapat dari arah bapaknya. Gitu. Masuk kalau tangan dua-duanya dapat. Makanya sebenarnya disilang. Agama itu bukannya nggak adil, sebenarnya disilang. Jadi cucu yang dapat itu dari anak laki-laki. Jadi anak perempuan nggak dapat. Ya, meskipun nggak ada ibu juga, meskipun nggak ada ibu nih, umpamanya ibunya nggak ada umpamanya, ya kan? Karena dia dari anak perempuan, dia nggak dapet. Karena dia dari anak perempuan. Jadi wabintul ibni anak perempuan yang dapetnya dari anak laki. Kok dia nggak dapat dari ibunya? Kan dia punya apa? Dia dapatnya dari bapak kalau punya kaya. Ternyata yang kaya dari arah emaknya, waduh repot ini. Kemudian yang ketiga al-um, ibu udah nggak bakal terhalang, udah pasti bakal dapat. Karena dia udah nggak akan terhalang. Sekalipun dia punya anak laki-laki, itu tetap ibu nggak dapat 1/6. Ibu mah pasti dapat. Kemudian jadah atau nenek, cuman di sini nenek ini dia udah pasti dapat. Di sini wakin alat ini walam parko baina antakuna min jihatiku au min jihati baik nenek dari ibu maupun nenek dari bapak. Kalau nenek mah jadi nggak ada beda, mau nenek dari bapak maupun nenek dari ibu dia dapat. Loh, kenapa dia dapatkan ngewakilin ini anak ngewakilin orang tuanya Pak? Ya contoh nih, si anak meninggal, kaya, bapaknya udah nggak ada, yang ada cuman ibunya. Si ibu ini punya orang tua kan nenek. Nah dari ayahnya dia punya orang tua kasih neneknya juga. Berarti si neneknya dapat. Kenapa dapat? Ya kan dia nenek dari bapak juga dapat. Dia tetap dapat. Tapi syaratnya nggak ada ibunya, enggak, ibunya yang dapat Pak. Kalau ibunya masih ada, kata anaknya buat nenek dari bapak Ya sama ibu. ya. Kalau ibunya nggak ada baru ke nenek dari ibu. Nah gitu. Ya, kalau dua-duanya nggak ada, nenek-neneknya dapat. Iya, karena yang ngurusin paling siapa kalau bukan neneknya kan. Gitu. Kemudian wal ukhtu yang keberapa? Anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek. Yang kelima adalah ukhtu, artinya saudara perempuan. Cuma saudara perempuan di sini di abawain, auli abin, auli ummin tetap dapat, baik yang sekandung, yang sebapak maupun seibu dapat. Cuman yang seibu nggak bakal dapat selama masih ada yang sebapak. Yang sebapak nggak akan dapat selama masih ada yang sekandung. Jauh kan? Sekandung yang ribet ini. Hah? Sekandung Dia lagi menang kuat lah. Sekandung. Kemudian
Yang keenam ini wazauja. Wazauja itu istri. Istri dapat. Istri itu kalau nggak ada anak seperempat. Kalau ada anak seperlapan. Mau 2 mau 3 istrinya. Tetap bagiannya segitu. Berarti 8 dulu kita baru isi 2 3. Iya. Jadi si istrinya ini ini punya anak kan? Istrinya ini umpamanya 3. Udah yang ntar jatah dia mah pokoknya bertiga 1/8. Ntar yang 1/8 dapatnya berapa? Ternyata 1/8 cuma dapat 300. 300.000. Jadi saya 100 gitu. Kalau yang pertamanya pengen semua, Kemarin Ini dia dosa. kemarin kelilingnya rebut setelah kedang Serakah. Serakah. Nanti kan jadi pertama wah Puasa ya. Kemudian yang terakhir mulatul mu'tiqah, artinya perempuan yang membebaskan atau memerdekakan apa saya. Kalau tadi kan laki-laki, itu perempuan. Nah itu ahli waris baik dari arah laki-laki maupun dari arah perempuan. Sekali lagi. Nah makanya memang dalam bab warisan ini ada Pak sebenarnya kitab yang khusus, kalau ini hanya global. Ada kitab yang khusus membahas warisan. Contoh kitab Rohiyah. Karena saya pernah mengunjungi seorang ulama, dia ahli dalam paroki. Pas lagi bertamu, saya juga lagi bertamu, datang ke dia. Kita lagi nyeritain masalah warisan, tolong bagiin warisan saya. Berapa keluarganya seperti semuanya keluarga. Nah, dia dibagi. Dia punya sekian. Dia emang udah ahli. Kalau saya belum mikir dulu Pak. Dia dapatnya berapa? Karena belum ahli. Karena ini memang kitabnya masih nggak khusus. Kemudian sekarang waman layas minal warosa bihalin khamsatun. Jadi orang yang nggak akan tergeserkan dalam bab warisan itu 5. Artinya tidak akan tergeser, udah pasti dia dapat. Siapa yang 5? Az-zaujan, Istri. az-zaujah. Pertama suami, kedua istri. Udah nggak bakal terpisahkan ini. anak Suaminya meninggal, istrinya dapat. Istrinya meninggal, suaminya dapat. Takutnya kan istrinya punya warisan dari orang tuanya kan banyak. Gitu Pak. Kemudian ternyata anak istrinya banyak kan, suaminya dapat. Berapa dapatnya ya kalau umpamanya suami kalau ada anak dia dapatnya 1/4. Tapi kalau ada anak, kalau enggak ada anak setengah. 1/4. Wow. Kemudian wal abwat, artinya ibu dan bapak 4 tuh ya, suami istri, ibu bapak. Yang kelima adalah wawaladus sulbi, yaitu anak kandung atau anak baik laki-laki maupun perempuan. Ini 5 orang nggak bakal tergeserkan dalam warisan. Suami, istri, ibu, bapak, dan juga anak. Anaknya mau yang laki-laki mau yang perempuan, itu nggak bakal tergeser. Udah pasti dapat. Makanya ya takutnya orang tua udah punya peninggalan, udah pasti dapat. Anak mau yang laki-laki mau Nah sekarang orang yang layari subihalin ini mah kalau tadi mah yang nggak terhalang, sekarang mah orang yang nggak bisa dapat warisan. orang yang nggak punya duit berarti nggak punya tanah. Satu, bagi yang pertama al-abdu wal amat, Orang gila. orang yang masih dalam keadaan jadi budak. Jadi budak. Zaman dulu Pak, zaman sekarang nggak diperbudakan. Jadi budak kalau laki-laki disebut abid, kalau perempuan disebut amat. Abid dan amat karena dia masih statusnya budak, dia nggak dapat warisan. Masih amat boleh berarti. Yang kedua wal mudabbar, artinya abid juga sih sebenarnya budak. Ya, nggak mau amat, Sebutnya Ini namanya budaknya adib jangan mudabbar. kasih nama itu. Apa mudabbar? Nah, mudabbar itu begini Pak. Jadi majikannya ngomong ke budaknya, budak, nanti kalau saya meninggal dunia, kamu bebas. Nah itu namanya abid mudabbar. Dia nggak dapat, sekalipun nanti ketika majikannya meninggal,
dia ini bebas, tapi dia tetap nggak dapat. Kalau tadi yang dua ini yang abid dan itu mutlak gitu, bukan mudabbar. Yang kedua, yang ketiga umul walad, artinya amat mustauladah. Amat mustauladah itu begini, perempuan jadi amat, tapi dia punya anak dari majikannya. Si amatnya ini pernah ditidurin sama majikannya, kemudian punya anak. Kasihan si amat ya. Nah, itu jadi dia nggak dapat warisan juga. Kemudian ada lagi yang keempat namanya abid mukatab. Abid mukatab itu begini. Di sini bahwa Allah dikola lahu sayyidu katab wa ala dinarain tu adi ilayah usarain. Jadi begini. Kamu silakan cicil selama 2 bulan. Umpamanya 20 juta. Silakan cicil 20 juta selama 2 bulan. Kalau lunas berarti kamu bebas. Gitu. Namanya abid mukatab. Bebasnya perlu cicil. Kalau yang mudabbar mah tadi majikannya ngomong kalau saya mati kamu bebas, itu mudabbar. Kalau yang mustauladah mah amat punya anak dari majikan. Tuh, jadi ada 4. Yang kelima wal qatil, orang yang membunuh, orang yang mewariskan. Orang yang membunuh, istri membunuh suami pengen dapat nggak dapat warisan secara agama. Orang yang membunuh kalau secara agama dia nggak dapat, Pak. Jadi orang yang membunuh la yarisub miman qatalau sawaun kana qalumarun amra. Jadi orang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Istri sengaja ngebunuh suami pengen dapat warisannya, ternyata ketahuan dia yang ngebunuh, udah dia kagak dapat. Anak bunuh bapak pengen dapat warisan, itu juga kagak dapat. Jangan lu. Burung dara doang. Takutnya. Burung dara doang. Lima tadi ya. Jadi abid mutlak, mudabbar, mustawab, katab. Yang kelima orang yang membunuh. Yang keenam orang yang murtad, dia nggak dapat. Orang tuanya muslim, kaya, ternyata anaknya keluar Islam, nggak dapat anak. Jadi orang yang murtad tidak dapat warisan. Atau seperti orang yang murtad yaitu zindik. Zindik itu sebenarnya kafir juga, cuman bedanya kalau zindik mah kayak orang munafik, orang yang menyembunyikan kekufurannya, namanya kafir zindik. Sebenarnya kafir zindik itu bahasanya kalau zaman Rasulullah itu disebut orang munafik. Kalau zaman sekarang disebutnya kafir zindik. Kafir zindik kenapa disebutnya? Karena di sini mah man yahfal kufru, man yahfal kufra wa yuzhiru Islam. Orang yang menyembunyikan kekufuran tapi yang memperlihatkan Islam, padahal hatinya nggak percaya. Itu namanya kafir zindik. Kalau sekarang banyak mungkin, Pak. Banyak ya. Ya, artinya saya melihat di media sosial kayak banyak tuh. Dia penampilannya kayak orang Islam. Ya, ternyata dia istilahnya menyembunyikan kekufuran. Maksudnya dia ternyata yang dibicarakan malah agama lain gitu, banyak. Itu kafir zindik. Yang keenam. Yang ketujuh wa ahlu millatain, orang yang istilahnya ahli 2 agama. Maksudnya ahli 2 agama begini. Jadi pala yarisu muslimun min kafirin wala aksuhu. Tapi wa yarisul kafir al kafir. Secara kaul sahih, orang Islam tidak menerima warisan dari orang kafir. Ini kaul sahih. Jadi di sini mah pala yarisu ya. Jadi tidak tidak mendapatkan, tidak memberikan warisan, tidak dapat warisan orang muslim dari orang kafir. Dan juga la yarisu kafirun min muslimin, artinya Quran juga tidak bisa mewariskan, tidak dapat warisan orang kafir dari orang muslim. Itu dibolak-balik juga sama. Kalau menurut kalau kata Muslim langsung sebenarnya
Kalau di sini mah apa namanya, menurut kaul jumhur mah tetap dua-duanya nggak dapat warisan. Umpamanya yang kayak tadi aja lah, orang tuanya muslim, anaknya non muslim, udah pasti anaknya nggak dapat warisan. Atau anak yang meninggal dia non muslim tapi ayahnya kan muslim, itu ada dua kaul Pak. Ada yang bilang dia dapat, tapi ada yang bilang enggak. Atau di sini wayarisul kafir al kafir. Gimana kalau umpamanya orang kafir dengan orang kafir dan dapat itu? Ya yang meninggal orang kafir, harusnya orang kafir. Sekalipun dia beda agama. Kayak gimana? Orang tuanya Yahudi, anaknya Nasrani, itu tetap dapat. Karena itu urusan agama dia. Karena bagi orang Islam, di luar agama Islam itu seperti mereka itu satu agama. Yang Yahudi Nasrani. Oh masuk satu agama ya, karena dua-duanya kagak diakui oleh Islam. Itu tentunya seperti satu agama. Dalam Al-Quran kan yang diridhoi itu hanya agama Islam. Coba. Jadi itu memang kalau di kita jarang lah, abid nggak ada. Kalau tadi yang hari kita ketahui orang yang membunuh orang kan, menghap. Kemudian satu lagi bahasan saya, ya itu karena ntar kesononya baru pembagiannya Pak 5 ya tahu. Kemudian wa aqrabul asobat, artinya wa aqrabul asobat ini orang yang paling dekat dapat asobah. Asobah itu apa? Sisa harta dari pembagian warisan. Ya, gimana? Contohnya si Jaid meninggal, dia punya anak laki-laki, punya istri. Bagiannya berapa? Istri karena ada anak, dia dapat 1/8. Ini anak laki-laki berapa? Asobah. Artinya asobah sisa dari yang 1/8. Udah. Artinya makanya asobah itu memang banyak. Gitu. Makanya siapa sih asobah itu? Apa? Sisa dari pembagian warisan. Siapa yang mendapatkan asobah? Yang pertama yang bagiannya asobah adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki, cuman dari anak laki-laki. Kita punya anak laki-laki, berarti kan cucu dari orang tua kita itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga bapak. Sebenarnya ini kalau asobah dekatnya kayak bab jadi wali dalam pernikahan, itu kaitannya ke situ. Di wali pernikahan anak kan bisa, bapak bisa, kalau anak dewasa pak situ ya, sama bapak. Kemudian bapak juga bisa dapat asobah, bapak bisa dapat asobah. Kemudian abu summa abu, bapaknya bapak, artinya kakek. Cuma makanya bagian kakek memang ada coba. Yang hanya nenek seperti kakek kebanyakan ya dia ada seperti, cuman kalau nggak ada anak tidak punya asob. Makanya dalam Al-Quran begini, mana tersirat dalam Al-Quran, fa'ilam yakun lahu waladun, kalau seorang mayit tidak punya anak, fa'ilam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu, maka dia akan memberikan warisan kepada kedua orang tuanya. Cuman pali ummihi sulus, yaitu ibunya itu dapat, karena nggak ada anak atau nggak ada semuanya, sulus bisa dapat sepertiga. Pali ummi sulus itu seperti. Nah, entar bapaknya berapa? Itu yang disebut cuma ibunya, karena bapaknya dapat asobah atau sisa. Makanya bahasa tersirat Al-Quran nggak ada asobah, cuman tadi bahasanya tersirat. Jadi anak dapat asobah, cucunya laki-laki semua Pak. Yang dapat asobah saya katakan, yang dapat asobah mah hanya laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki. Sebab kalau yang seibu mah nggak dapat, hanya yang sebab. Kemudian keponakan dari saudara sekandung dan keponakan dari saudara laki-laki sebab itu orang yang dapat
Selain dari itu tadi, namanya nasi ada furudul muqaddarah, ada bagian-bagian. Makanya kalau bapak pengen paham nanti tulis, tapi belum ke situ. Tulisnya maksudnya bagian setengah, siapa dapat setengah. Nah, karena nggak hanya anak perempuan pak di sini. Itu yang bagian setengah di sini contoh seperti panisku, fardu khamsah bahkan 5. Mana anak perempuan, itu perempuan dari anak laki-laki. Kalau nggak ada anak perempuan dia dapat setengah. Hanya suami bisa dapat setengah. Kalau nggak ada anak, kalau ada anak setengah. Kenapa suami pasti dapat? Pengen kawin lagi. Tris udah. Nah itu jadi udah 3 bahasanya tuh ya. Jangan deh. Warisan dari pihak laki-laki, ahli waris pihak perempuan, orang yang dapat halangan, orang yang nggak dapat waris bahkan 5. Yang kelima itu orang yang dapat asob. Tapi sini ada yang tanya. Saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dicerna dan bisa menjadi buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mau dimaafkan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Akhirul kalam. Allahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa tabaraka an sadatina wa ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i الأموات. اللهم سلمنا وأهلنا من أفراد الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة وبلية إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.